Pemkot Solo janji perbaiki Gapura Paku Buwono 10 yang rusak tertabrak BST beberapa waktu lalu. Dua orang tewas dalam kecelakaan karambol di Tol Semarang yang melibatkan 8 kendaraan. Warga desa Minto Basuki enggan bongkar ranggon meski banjir kian surut. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan di ruas tol dalam kota atau ruas tol ABC Kota Semarang menyebabkan 2 orang tewas dan sejumlah orang mengalami luka-luka. Diduga kecelakaan tersebut disebabkan oleh truk yang mengalami remblong saat perjalanan di turunan, sehingga menabrak sejumlah kendaraan yang melintas searah di depannya. Tim unit laka dari Satlantas Polrestabes Semarang bersama petugas patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti dari kronologi kecelakaan karambol di Tol ABC Kota Semarang yang menyebabkan jatuhnya 2 korban jiwa. Berdasarkan keterangan saksi, insiden laka yang tepatnya terjadi di Tol Semarang Krapyak kilometer 424 tersebut berawal dari sebuah truk yang terlihat kehilangan kemudi saat melaju dari arah timur menuju ke barat atau menuju gerbang tol Manyaran, Semarang. Truk bernomor polisi N8608Y tersebut menabrak mobil Kijang berwarna merah hingga terdorong dan tergencat di belakang truk berwarna hijau. Diketahui lokasi kecelakaan beruntun tersebut berada di Tol Semarang kilometer 424, yang mana jalur tersebut merupakan jalur menurun. Truk itu kemudian menabrak sekitar 7 kendaraan yang ada di depannya, dan akibatnya 2 orang tewas dalam tragedi nahas tersebut. 2 orang korban adalah penumpang salah satu kendaraan jenis minibus yang terjepit setelah kendaraannya tertabrak beruntun dari belakang. Itu belakangnya temanku, yang ringsek parah itu. Oh, yang itu merah itu? Iya, itu kan dari belakang, kayaknya kenceng. Berarti dengan di depannya itu? Aku depannya jauh. Kan aku posisi kan udah mau berhenti. Jadi awalnya di kanan, karena kiri kosong, belakang aku lihat kosong dari spion. Aku ke kiri, terus kemudian pelan-pelan aku udah nyalain hazard. Temanku juga udah tahu, aku ngerem. Tapi temanku sing ringsek parah itu agak jauh dari aku, mungkin sekitar 15 meteran. Nah, habis itu tahu-tahu ya gitu, suara mobil ngerem gak nyandar, langsung ngantem semua di depan. Selain menyebabkan 2 orang tewas dan setidaknya 3 lain luka, insiden laka di ruas tol dalam kota Semarang ini juga menyebabkan terjadinya antrian panjang karena cukup banyak kendaraan yang terlanjur masuk ke ruas tol saat kejadian dan harus menunggu proses evakuasi 8 kendaraan selesai. Kaitannya dari pihak pengemudi truk itu memang kehilangan kemudi ataupun tidak bisa menguasai kecepatan sehingga menabrak beberapa mobil yang berada di depannya yang mengikuti antrian posisi lajurnya. Berarti lagi macet kondisinya? Posisinya tidak macet, ya masih berjalan. Posisinya masih berjalan perlahan. Kemudian pihak truk itu dari informasi awal kami interview, kami wawancara bahwa kaitannya memang tidak memperhatikan situasi depan dan kehilangan tidak bisa menguasai kecepatan. Setelah dievakuasi, 2 korban tewas langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Sementara penumpang luka-luka mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Tugu Semarang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, setelah sempat vakum selama 3 tahun akibat pandemi COVID-19, Pasar Dukderan kembali digelar sepekan sebelum memasuki bulan Ramadan. Ratusan stand berdiri mulai dari wahana permainan, kuliner, fashion hingga mainan tradisional yang menjadi incaran para pembeli.
inilah suasana pasar Dugderan yang berada di sekitar Pasar Johar, tepatnya di Jalan Agus Salim atau sekarang bernama Jalan Kinarto Sabdo. Sejumlah wahana bermainan seperti komedi putar, biang lala, tong setan, serta ombak banyu turut meramaikan Pasar Dugderan yang selalu hadir setiap menjelang bulan Ramadan. Selain wahana permainan, juga terdapat 116 stand kuliner mulai dari makanan tradisional hingga street food. Untuk mainan tradisional khas dengan Pasar Dugderan yang banyak dijajakan, mulai dari kapal otok-otok, mainan pasaran dari tanah liat, truk dari kayu hingga alat memasak dari seng. Di Pasar Dugderan ini, para pengunjung dapat berbelanja sekaligus bernostalgia dengan mainan zaman dahulu. Dibukanya kembali Pasar Dugderan setelah 3 tahun vakum akibat pandemi tersebut disambut baik oleh warga Semarang dan sekitarnya. Mereka mengajak anggota keluarga untuk datang menghabiskan waktu mereka, bahkan banyak pula dari warga yang berkunjung untuk membeli mainan khas Dugderan. Farah, salah satu pengunjung, mengungkapkan pada gelaran Pasar Dugderan tahun ini dinilai lebih ramai jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasaran itu otomatis mau beli kan, tapi nanti jalan-jalan dulu. Sama itu udah ada kayak perahu mainan yang pakai air, terus mainan kayak gini wahana, tapi ini tradisional sih ya Mas. Ini sih ciri khasnya. Kalau sekarang banyak jualan ini makanan, banyak sekali tuh. Nggak kayak yang waktu 2 tahun lalu. Banyak ini outlet makanan-makanan ini. Sekarang lebih rame sih menurut saya. Langsung deh aku ajak anak aku, pokoknya apapun yang dia beli, yang dia suka dia beli aja gitu. Terutama apa nih Bu? Apa ya, ini kayak gini nih, mainan kayak gini-gini Dari kayu? kayak gini kan ya memang langka ya, carinya susah kalau dari kayu, kebanyakan kan dari plastik. Sampai ke Dugderan, saya dari Boja loh Mas, ini dari sampai ke sini tuh jauh-jauh cuma pengen beliin mainan buat anak. Sini udah biasa sih kalau mainan kayak gitu. Kulinernya juga banyak banget, sampai bingung mau yang mana. Sementara itu menurut Sugimin, yang merupakan salah satu penjual mainan di Pasar Dugderan, mengungkapkan bahwa untuk beberapa mainan yang menjadi incaran para pengunjung Pasar Dugderan, yakni mainan kampung atau mainan tradisional. Saya kan jual mainan ini, macam-macam mainan, bagian luar, bagian nasional, pakai tradisi orang kampung itu yang bikin seperti ini kan orang kampung, bikinan. Yang laku malah yang itu, yang bikin orang kampung. Kalau yang luar sekarang mahal, terus lakunya bagus. Para pengunjung serta pedagang berharap gelaran Pasar Dugderan ini terus dilakukan setiap tahunnya. Terlebih saat ini, alun-alun kota Semarang telah terbangun kembali. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul, tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu
jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, cinta tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa memberikan apresiasi kepada TNI Polri serta relawan yang begitu cekatan dalam tangani banjir yang terjadi di Kota Solo beberapa waktu lalu. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso memberikan apresiasi secara langsung terhadap TNI Polri serta relawan yang dinilai cekatan dalam menangani banjir di Kota Solo. Hal ini disampaikan saat dirinya memimpin apel ikan selayar yang digelar di Polresta Solo pada Jumat 17 Maret 2023 di Bendung Karet Tirtona di Gilingan, Solo. Untuk diketahui, apel ikan selayar sendiri merupakan salah satu program kegiatan Polda Jawa Tengah yang terbentuk karena rasa keprihatinan atas terjadinya musibah kecelakaan laut di wilayah jajaran Polda Jawa Tengah. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa selaku pimpinan apel dalam amanatnya menyampaikan atas nama pemerintah Kota Solo mengucapkan terima kasih kepada para relawan yang membantu pemerintah kota dalam mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Teguh juga mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri serta seluruh elemen masyarakat karena mampu membangun sinergi melalui kebersamaan. Lantaran sinergisitas yang terjalin cukup baik inilah yang membuat Teguh merasa bangga kepada para relawan dan TNI Polri yang dinilai sangat cekatan dan responsif dalam menangani banjir yang terjadi di Kota Solo beberapa waktu lalu. Kolaborasi TNI Polri, relawan, OPD yang berkepentingan, kemudian juga tidak kalah pentingnya teman-teman yang ada di pintu-pintu air yang punya tanggung jawab moral untuk melaksanakan penutupan dan pembukaan pintu-pintu air termasuk pompa air. Ini perlu kita evaluasi semuanya agar tahun-tahun depan, saya yakin karena cuaca tidak pernah bisa diajak kompromi, yang harusnya sudah tidak hujan, tapi ternyata masih terus hujan. Menurutnya, apabila penanganan yang kurang cepat pada banjir terjadi, kemungkinan banjir yang melanda Kota Solo beberapa waktu lalu dapat berlangsung lama. Dalam kegiatan ikan selayar tersebut, bantuan sosial berupa paket sembako diberikan kepada para relawan petugas penjaga pintu air dan relawan Forsar. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, usai gapura peninggalan Pakubuwono X tertabrak batik Solo Trans beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Solo akan bertanggung jawab dan memperbaiki gapura juruk yang rusak tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, bis batik Solo Trans pada Selasa 14 Maret 2023 lalu mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Solo Karanganyar. Akibat peristiwa itu, gapura Pakubuwono X hancur usai dihantam oleh bis batik Solo Trans. Sedangkan sopir bus selamat dan menjalani perawatan di rumah sakit. Dugaan sementara, sopir bus mengalami keadaan kurang fokus lantaran kondisi tubuh yang belum fit sepenuhnya setelah sakit selama 3 hari. Sebelumnya, Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Solo, Kanjeng Pangeran Haryo atau KP Hadani Nur Adiningrat juga sempat menyampaikan
Tembok yang ditabrak bus batik Solo Trust tersebut merupakan objek cagar budaya Gapura Juruk. Dalam hal ini, pihaknya juga telah mengkoordinasikan kepada pihak terkait, yaitu DPUPR Solo, Dishub, dan BPCB Jawa Tengah. Menurutnya, kerusakan tembok Gapura cagar budaya yang tertabrak tersebut harus dibenahi dengan baik. Sementara itu, Kabid Pelestarian Cagar Budaya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Solo, Sungkono menjelaskan bahwa Pemkot Solo akan bertanggung jawab dan memperbaiki kerusakan tersebut. Mungkin nanti bisa dikembalikan seperti semula dengan catatan ada penguatan di bawah fondasinya. Ya, nanti koordinasikan dengan Dishub karena dia bagaimana juga Dishub dan nanti kita koordinasikan dengan tim BPCB Jawa Tengah. Menurutnya, kerusakan tersebut merupakan kerusakan yang terbilang ringan, di mana nantinya bisa dikembalikan seperti semula dengan melakukan penguatan pada pondasi bagian bawah. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Banjir yang melanda Desa Minto Basuki hingga pertengahan Maret 2023 kini kian surut. Ketinggian air kini mencapai 10 hingga 35 cm, sementara warga yang masih bertahan di Ranggon atau gubuk belum berani membongkar. Ini dikarenakan menunggu air benar-benar surut. Beginilah aktivitas Yati, salah satu warga Dukuh Jerakah RT 1 RW 2 Desa Minto Basuki. Pihaknya hidup di atas Ranggon selama hampir 3 bulan ini. Aktivitas memasak, tidur, makan hingga menjemur pakaian dilakukan di atas Ranggon bersama suami dan 2 anaknya. Banjir yang melanda Desa Minto Basuki ini sudah 3 kali terjadi, dimulai sejak akhir Desember 2022 hingga Maret 2023 ini. Ketinggian air pasang surut, namun kondisi terparah terjadi di bulan Januari lalu dengan ketinggian 1 meter. Kini ketinggian air di desa mulai surut, dikarenakan turunnya intensitas curah hujan berkurang. Ketinggian air di jalanan mencapai 10 cm,
Sementara di halaman rumah mencapai 35 cm. Turunnya ketinggian air ini setiap harinya sekira 5 cm. Namun para warga yang memiliki ranggon masih enggan untuk membongkar dan memilih bertahan sembari menunggu banjir benar-benar surut. Sementara itu para warga yang rumahnya terendam dan tak memiliki ranggon memilih untuk mengungsi. Perdata ada 5 kakak yang hingga kini telah mengungsi di desa lain. Bu ya, belum rencana untuk membongkar ranggon. Belum rencana bongkar nih. Kenapa Bu? Kalau sudah belum surut, kalau sudah benar surut nanti dibongkar. Terus kok mboten ngungsi Bu? Mboten, kepenak tenggene gubuke ki Mbak. Yati juga mengungkapkan bahwa pihaknya hingga kini belum menerima bantuan dalam bentuk apapun pada banjir di bulan Maret ini. Berbeda dengan banjir periode Januari dan Februari lalu. Sementara itu, pihak pemerintah desa sebetulnya telah menerima bantuan dari BPBD, Dinas Sosial serta pemerintah Kabupaten Pati dan relawan, namun belum dibagikan kepada warga sembari menunggu waktu penyaluran yang telah dijadwalkan. Ada bantuan sembako dari BPBD, Dinas Sosial itu sudah ada Mas. Dari relawan-relawan, dari donatur-donatur itu sudah ada. Sudah diserahkan kepada masyarakat Pak? Untuk bulan Januari, Februari sudah. Untuk sementara yang bulan Maret ini kan ada bantuan yang langsung didistribusikan ke rumah warga dari donatur. Tapi untuk yang diarahkan ke desa itu masih di balai desa, di posko untuk disalurkan nanti ada waktu penyalurannya Mas. Pihaknya juga mengungkapkan di Dukuh Jerakah Desa Banjarsari sendiri terdapat 64 rumah yang masih terendam. Sementara terdapat 679 rumah di Desa Mintop Basuki yang terdampak banjir. Pihaknya juga membenarkan mengenai beberapa warga yang membangun ranggon atau gubuk. Hal ini dikarenakan desa ini menjadi langganan banjir hasil limpasan Sungai Silugonggo, sehingga membuat para warga memilih bertahan di rumah dengan ranggon, lantaran lebih aman dan nyaman, serta dapat menjaga harta benda milik mereka dari genangan banjir. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa SMP Negeri 2 Margorejo selaras dan kompak ikuti alunan lagu berjudul Pemuda Pancasila. Tarian ini merupakan bagian dari gelar karya siswa yang juga dibarengi dengan pameran jati diri keempat serta festival makanan dan permainan dari tradisional. Siswa-siswi SMP Negeri 2 Margorejo unjuk aksi digelar karya siswa tahun pelajaran 2022-2023. Para siswa sajikan tarian pelajar Pancasila yang diikuti seluruh siswa SMP Negeri 2 Margorejo. Sebanyak 442 siswa tampil sambil menyanyikan lagu dan menggunakan hiasan kepala yang juga dibuat oleh para siswa sendiri, yang mana tarian ini menjadi pembuka acara gelar karya. Dengan persiapan hanya 1 minggu, namun para siswa mampu memperagakan gerakan dengan penuh semangat dan kompak. Tarian ini juga sebagai wujud implementasi dari proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Gelaran ini juga bagian dari implementasi kurikulum Merdeka yang lebih terfokus pada keterampilan dan kecerdasan kolektif, namun tetap tidak mengesampingkan kecerdasan perorangan. Supalal selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Margorejo mengungkapkan, gelar karya ini melibatkan seluruh siswa dan guru, di mana para guru juga turut menyemarakan dengan berpakaian adat dari berbagai wilayah di Indonesia. Meramaikan kegiatan ini, kami memang merencanakan proyek tari kolosal yang melibatkan hampir seluruh siswa. Dari 442 anak itu mungkin semuanya terlibat, kecuali yang tim khusus son sama gamelan. Jadi semua anak terlibat. Karena memang harapan kurikulum baru ini kan kegiatan itu melibatkan anak sebanyak mungkin. Selain tari kolosal, para siswa juga turut menyajikan fashion show dengan menggunakan kain shibori serta kostum kreasi dari plastik yang dibuat sendiri oleh para siswa.
Dalam gelaran karya tersebut, setiap tingkatan kelas juga turut ambil bagian, seperti kelas 7 yang membuka stand makanan tradisional, kelas 8 dengan gelar permainan tradisionalnya, sementara kelas 9 dengan gelar pameran jati diri. Seperti ada gelar karya ini, berarti dia menunjukkan hasilnya, ada unsur kreatifnya, gotong royongnya, kemudian mandirinya, ada semua. Sehingga saya sampaikan SMP Negeri 2 Margorejo termasuk sukses, ya, luar biasa, baru pertama kali melaksanakan kurikulum IKM ini, sudah dapat melaksanakan gelar karya seperti ini, ya. Anita Adrianti berharap gelar karya yang dibarengi dengan festival makanan, permainan tradisional serta pameran jati diri ini dapat termemori dalam diri siswa perihal perencanaan, pelaksanaan, dan menikmati acara. Untuk diketahui, tema yang diusung dalam gelar karya ini mengusung tema kearifan lokal, di mana gelar karya ini tergolong meriah jika dibandingkan dengan tema-tema di tahun sebelumnya. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga dan bernilai, terutama bagi generasi muda yang akan menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Di Kabupaten Pati sendiri ada salah satu sekolah menengah atas yang berbasis religius dan life skill. Seperti apa sekolah tersebut? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di SMA Muria Terpadu, Kabupaten Pati. Kemajuan suatu bangsa di masa sekarang dan masa mendatang sangat ditentukan oleh generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Generasi muda yang berkualitas dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang berkualitas pula. Dalam hal ini, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga dan bernilai, terutama bagi generasi muda yang akan menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Inilah SMA Muria Terpadu, merupakan salah satu sekolah menengah atas yang terletak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. SMA Muria Terpadu Pati adalah SMA yang berbasis religius dan life skill. Dengan visi misi yang diusungnya, SMA Muria Pati bertujuan untuk membentuk siswa-siswi yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. SMA Muria Terpadu Pati memiliki beberapa program unggulan yang dapat disesuaikan dengan minat dan bakat siswa, seperti multimedia, desain grafis, tahfizul Quran, ubudiyah, entrepreneurship, membatik, literasi digital, percetakan atau sablon, setir mobil, serta memiliki program unggulan Kampung Inggris dan Arab, yang mana pengajarnya langsung didatangkan dari Kampung Inggris Pare Kediri. Selain memberikan program-program unggulan, SMA Muria Terpadu Pati juga memberikan ekstrakurikuler kepada siswa, seperti pencaksilat pagar nusa, hingga ekstrakurikuler musik rebana. Untuk mewujudkan visi misinya, SMA Muria Terpadu Pati juga menghadirkan fasilitas belajar mengajar yang memadai, seperti ruang ber-AC, laboratorium komputer, laboratorium multimedia, serta armada antar jemput sekolah. Selain mempelajari mata pelajaran umum, SMA Muria Terpadu Pati juga memberikan pendampingan mata pelajaran agama dengan menghadirkan program boarding school. SMA Muria Pati adalah SMA yang berbasis religi dan life skill. Sesuai dengan visi misi dari SMA Muria Pati, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global.
Sekolah kami SMA Muria Pati itu ada 2 program, ya, program boarding school dan reguler. Mulai tahun 2020, SMA Muria Pati menjadi SMA Muria terpadu. Maksudnya terpadu di sini adalah terpadu dengan boarding school, pondok pesantren, dan terpadu dengan BLK, Balai Latihan Kerja. Mulai tahun 2020 kita menerapkan kurikulum merdeka. Jadi dengan kurikulum merdeka, anak-anak bisa mengembangkan minat dan bakat masing-masing. Dengan program unggulan kami, desain grafis, multimedia, desain grafis, maka anak-anak itu bisa mengembangkan bakat masing-masing. Kami siap menerima peserta didik baru, yaitu dengan program boarding dan reguler. SMA Muria Terpadu Pati merupakan lembaga pendidikan yang dikelola secara langsung oleh Yayasan Wahid Hasyim Pati. Yayasan Wahid Hasyim sendiri telah berdiri sejak tahun 1967 lalu, yang dirintis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Syahal Ma'fud. Hingga kini Yayasan Wahid Hasyim terus berbenah dan mengembangkan diri untuk dapat terus bersaing dengan yayasan yang lain. Selain santri dari sekolah menengah atas, boarding school Wahid Hasyim Pati juga menerima santri dari jenjang sekolah menengah pertama. Serangkaian acara diklat Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama dalam rangka pelatihan, pengembangan keterampilan, serta pengetahuan yang dimiliki juga diselenggarakan di Wahid Hasyim Boarding School Pati. Alhamdulillah mulai tahun 2021, Yayasan Wahid Hasyim mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Di antaranya ada boarding school. Jadi Wahid Hasyim Boarding School yang kita kembangkan mulai tahun 2021 ini diantaranya adalah menampung anak-anak siswa dari luar kota untuk kita tempatkan di asrama yang kita siapkan, sehingga alhamdulillah fasilitas yang kita siapkan cukup memadai. Visi dan misi dari lembaga ini adalah pesantren diantaranya adalah unggul dalam pembinaan keagamaan Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah. Yang kedua, misinya adalah menciptakan tahfidz yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memberikan modal dasar ketauhidan dan akhlakul karimah yang kuat dan mantap. Yang ketiga, mempersiapkan santri agar memiliki keterampilan ilmu pengetahuan dan ahli di bidangnya. Sehingga kami mempersiapkan sejak dini, anak-anak tidak hanya dipersiapkan di bidang pengetahuan umum, juga kita bekali dengan ilmu agama. Alhamdulillah pesantren Wahid Hasyim Boarding School yang mengelola SMA Muria Terpadu ini juga banyak keunggulan yang kita siapkan. Di antaranya unggul di bidang multimedia, ada desain grafis, ada BLK Sunan Muria. Ini dipersiapkan untuk anak-anak yang belajar di SMA Muria Terpadu. Alhamdulillah minat masyarakat dengan adanya pesantren yang kita dirikan di Yayasan Wahid Hasyim ini, Wahid Hasyim Boarding School ini diantaranya anak-anak yang nyantri di lembaga kita, ada yang dari Lampung, ada yang dari Riau, ada yang dari Nganjuk Jawa Timur, ada yang dari Jepara, juga ada yang dari Demak, dan juga masyarakat sekitar Pati. Oleh karenanya kami mengajak kepada segenap masyarakat, yuk bergabung dengan Wahid Hasyim Boarding School SMA Muria Terpadu dengan harapan anak-anak akan memiliki keterampilan di bidang ilmu dan teknologi, juga menguasai di bidang agama. SMA Muria Terpadu Pati juga berkomitmen untuk menghadirkan generasi muda yang tentunya dapat berguna untuk memajukan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Ayo daftarkan dirimu menjadi bagian dari SMA Muria Terpadu Kabupaten Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh ibu-ibu, bapak-bapak Kabupaten Pati, jangan lupa sekolahkan anaknya dengan ilmu agama juga. Jangan cuma ilmu umum, tapi
juga dengan ilmu agama. Kalau bingung mau kemana, silahkan sekolahkan cari ilmu di Wahid Hashim Boarding School di Kabupaten Pati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.